Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dalam jaringan. Sekarang waktunya mata pelajaran tematik. Sebelum kita membahas tentang mata pelajaran tematik, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan kelancaran dalam belajar. Gesturing of praying. Bow of head. Praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, sekarang waktunya tema 1, subtema 2, dan pembelajaran ke-5. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 2. Yang pertama adalah IPS dan kemudian yang kedua adalah SPDP. Untuk mata pelajaran IPS, sekarang kita akan membahas kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di wilayah ASEAN. Kemudian untuk mata pelajaran SPDP, nanti kita akan membahas tentang cara membuat patung. Kalau pertemuan sebelumnya untuk mata pelajaran IPS, kita sudah membahas sedikit tentang kondisi geografis di wilayah ASEAN terhadap kegiatan ekonomi yang ada di wilayah ASEAN. Maka hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan yang ada di wilayah ASEAN. Untuk materi SPDP, sebelumnya kan kita sudah membahas tekniknya. Nah, sekarang kita akan sedikit melanjutkan tentang cara membuat patungnya sendiri. Nanti tahapan-tahapannya silakan dipahami dan jangan lupa dicatat ya. Nah, setelah mencatat, jangan lupa dipahami baik-baik terkait materi yang sudah dijelaskan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pembahasan berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema kedua, pembelajaran ke-5. Pertama, kita akan mempelajari muatan IPS tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang juga beragam. Yang pertama, mayoritas kegiatan ekonomi di Indonesia itu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Lalu di negara Brunei, negara ini kaya akan barang tambang, salah satunya adalah minyak bumi. Lalu Malaysia sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, namun ada juga yang bekerja di bidang pertambangan, perindustrian, dan juga perdagangan. Selanjutnya, Singapura. Singapura ini secara perekonomian lebih maju dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara karena mereka berhasil di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Lalu Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Selanjutnya kita mempelajari tentang muatan seni budaya dan prakarya merancang pembuatan patung. Tujuan membuat rancangan terlebih dahulu agar karya patung yang dibuat menjadi lebih bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahapan yang harus kita gunakan dalam membuat rancangan patung. Yang pertama, membuat sketsa. Sketsa ini merupakan gambar kasar yang bersifat sementara, biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang kita inginkan. Selanjutnya, memilih alat dan bahan. Gunakanlah alat dan bahan yang mudah kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Setelahnya yaitu memilih teknik pembuatan. Setelah kita dapat alat dan bahan, kita juga harus menyesuaikan teknik apa yang harus kita gunakan dalam alat dan bahan yang kita gunakan. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila terlalu cepat dalam penyampaian. Bisa kalian ulang di materi-materi yang kalian belum pahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.